Perpustakaan di era kolonial Belanda, lebih dari sekadar buku. Informatif. Di zaman penjajahan Belanda, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga cerminan dari hierarki sosial dan kepentingan kolonial. Akses dan jenis koleksi sangat dibatasi, seringkali menjadi alat pengawasan dan penyebaran ideologi tertentu. Informatif. Fungsi utama perpustakaan kolonial. Informatif. Pusat informasi dan dokumentasi kolonial. Informatif. Pengarsipan dokumen resmi. Perpustakaan ini menyimpan arsip-arsip penting pemerintahan kolonial, seperti surat keputusan, laporan keuangan, catatan sensus, dan peta wilayah. Ini penting untuk administrasi dan kontrol Hindia Belanda. Thoughtful, studi ilmiah dan eksplorasi. Koleksi buku-buku ilmiah, botani, zoologi, geologi, dan etnografi sangat banyak. Informatif. Para ilmuwan Belanda menggunakannya untuk memahami sumber daya alam dan budaya lokal demi kepentingan eksploitasi dan pengembangan kolonial. Informatif. Referensi, hukum, dan administrasi. Tersedia referensi hukum Belanda, peraturan, dan jurisprudensi yang relevan untuk para pejabat pemerintah, hakim, dan pengacara kolonial. Informatif. Pusat pendidikan dan kebudayaan Eropa. Informatif. Bahan bacaan untuk elit Eropa. Perpustakaan ini menyediakan koran, majalah, dan buku-buku sastra dari Eropa, terutama Belanda, untuk memenuhi kebutuhan intelektual dan hiburan para amtenar, pegawai pemerintah kolonial, pedagang, dan keluarga mereka. Ini juga sebagai upaya menjaga budaya tinggi Eropa di tanah jajahan. Informatif pendidikan menengah dan tinggi. Beberapa perpustakaan atau yang terafiliasi dengan institusi pendidikan menyediakan buku teks dan referensi untuk sekolah-sekolah yang didirikan Belanda, seperti HBS, Hoogere Burger School, dan Stovia, School tot Opleiding van Inlandse Artsen, meskipun aksesnya terbatas untuk pribumi. Enoid, propaganda dan kontrol ideologi. Secara tidak langsung, perpustakaan bisa menjadi alat penyebaran ideologi kolonial. Buku-buku yang mengaguhkan peradaban Barat dan misi peradaban Belanda seringkali tersedia, sementara bacaan yang berpotensi membangkitkan nasionalisme pribumi akan disensor atau dilarang. Thoughtful, tempat bersosialisasi terbatas. Informatif, klub dan perkumpulan. Beberapa perpustakaan, terutama yang lebih besar atau yang terafiliasi, jenis perpustakaan. Di zaman Belanda, perpustakaan pemerintah arsip nasional. Contoh utamanya adalah Landsarchief, arsip nasional, yang menyimpan semua dokumen resmi pemerintahan kolonial, perpustakaan ilmiah, institusi penelitian, seperti perpustakaan di Eslandsplanten Tuin, Kebun Raya Bogor, atau institusi ilmiah lainnya yang fokus pada ilmu pengetahuan alam dan sosial. Perpustakaan klub, perkumpulan swasta, didirikan oleh komunitas Eropa, seperti Sociëteit Harmonie di Batavia, yang menyediakan koleksi buku dan majalah untuk anggotanya. Perpustakaan sekolah, perpustakaan kecil yang ada di sekolah-sekolah bentukan Belanda untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Karakteristik khas perpustakaan kolonial, akses terbatas. Akses ke perpustakaan sangat selektif, umumnya hanya untuk orang Eropa, Indo-Eropa, dan segelintir pribumi yang memiliki kedudukan atau pendidikan tinggi. Ada aturan ketat mengenai siapa yang boleh masuk dan meminjam buku. Koleksi dominan Eropa. Mayoritas koleksi adalah buku-buku berbahasa Belanda, Inggris, Jerman, atau Prancis. Buku-buku dalam bahasa Melayu atau bahasa daerah sangat minim
kecuali untuk keperluan studi etnografi atau linguistik oleh peneliti Belanda. Pengawasan dan sensor. Konten yang dianggap subversif atau berpotensi memicu perlawanan akan disensor atau tidak tersedia. Pihak kolonial sangat berhati-hati terhadap penyebaran ide-ide revolusioner atau nasionalis. Lokasi strategis. Seringkali perpustakaan besar terletak di pusat-pusat kota penting atau dekat dengan gedung-gedung pemerintahan. Arsitektur kolonial. Bangunan perpustakaan sering mencerminkan arsitektur kolonial Belanda dengan gaya yang megah dan solid, menunjukkan kekuasaan dan stabilitas. Relevansi hari ini. Memahami fungsi perpustakaan di zaman penjajahan Belanda membantu kita mengidentifikasi bagaimana pengetahuan dan informasi dikontrol dan digunakan sebagai alat kekuasaan. Ini juga menyoroti perjuangan pribumi untuk mendapatkan akses pendidikan dan informasi yang kemudian menjadi bagian penting dari gerakan nasionalisme Indonesia.